Hari itu muncul setelah kemerdekaan, yaitu konflik berkepanjangan yang bertemakan agama. Konflik besar-besaran yang menyebabkan migrasi masyarakat dari India ke Pakistan. Keputusan itu diresmikan secara resmi oleh negara pada 15 Agustus 1947. Tanggal 16 dimulailah imigrasi rakyat Pakistan yang beragama Islam dipindahkan dari Pakistan menuju India. Mulai hari ini kita akan pindah ke negara baru kita, negara yang bisa menjalankan negara cari Islam tanpa gangguan sedikit pun. Seharusnya kita harus berdamai tanpa pisah-pisah seperti ini. Tidak, kita harus menerima kesepakatan ini. Setelah perbincangan itu, mereka kembali membereskan barang-barang yang akan mereka bawa. Sesampainya mereka di tanah Pakistan, mereka beristirahat di tempat pengungsian. Paginya mereka mencari lokasi untuk dijadikan rumah. Setelah seminggu, sebulan, setahun berlalu semenjak perpindahan mereka mulai bertani. Beberapa warga bertani di tanah sengketa antar dua negara. Selanjutnya mereka berdagang, menikah, dan memiliki keluarga di Pakistan. Kawan, ada kabar gembira nih. Aku sudah mendapatkan lokasi yang untuk berladang, menanam beberapa pohon. Di mana lokasinya? Bukankah ini kabar baik? Lokasinya tuh di tanah Kashmir. Ya, bagaimana kita besok menanam jagung atau menanam apapun itu? Ya. Ayo. Bukankah kita survei lokasi saja dulu agar kita tahu alat apa saja yang kita bawa? Survei lokasi ya. Yaudah. Besok kita harus lokasi ya. Bagaimana? Setuju. Di sisi lain, ada dua wanita Islam sedang berjalan. Mereka berjalan-jalan. Jabatan mereka adalah sebagai pemimpin wanita Islam di sana. Mereka berkeliling di desa dan menghampiri para ibu-ibu di sana sedang duduk dan berbincang. Peran kedua wanita itu sangat berguna karena bisa mengatur kehidupan para wanita di sana. Bukankah kita semakin damai di negeri kita yang baru ini? Betul, saudariku, aku setuju aja kita lebih dekat dengan Tuhan dan lebih gampang beribadah. Kita harus banyak membangun tempat ibadah, terutama masjid, agar kita bisa saling berjamaah. Ya, aku setuju. Aisyah, bagaimana kalau kita bergabung dengan para ibu-ibu? Itu ya bagus, agar kita bisa semakin dekat dengan mereka. Selamat pagi, saudariku, apakah kami berdua boleh bergabung? Bagaimanakah keadaannya? Apakah punya masalah? Tidak, kami hanya ingin mengecek bahwasannya para wanita itu damai di sini. Tidak ada masalah yang terjadi, itu saja. Benar-benar kamu tidak damai. Dan terima kasih juga karena bersalah bisa memperlihatkan keberadaan yang paling utama. Betul, aku sangat bahagia karena di sini kita hidup secara nyaman dan mendapatkan rumah dan makanan yang terpenuhi. Benar, kami juga terus berupaya untuk melindungi kalian agar terhindar dari penjajahan dari luar. Kami tidak bisa berlama-lama di sini karena sebentar lagi memasuki waktu zuhur. Kami izin pamit, saudariku. Setelah berbicara dengan para wanita, kedua wanita itu berpamitan dan pergi. Pada esok harinya, para lelaki pergi ke daerah Kashmir dan membuka lahan di sana. 2 minggu berlalu, mereka berhasil menanam tanaman di sana. Wah, ternyata tanah-tanah di sini subur dengan baik ya. Lihatlah, bibit tersebut tumbuh dengan baik. Astaga, kau benar Hasan. Aku sangat bahagia dengan hasil pembukaan lahan ini. Berharap kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Setelah berbulan-bulan bertani di sana, mereka mendapatkan hasil yang sangat baik. Tanah di sana sangat bagus dan subur. Pertanian itu tidak berlangsung lama karena adanya beberapa masalah-masalah kecil yang mulai muncul. Beberapa warga yang berasal dari India sedang berpergian sehabis kunjungan dari Pakistan, ingin kembali ke India. Orang-orang itu melewati tanah pertanian Kashmir yang dijadikan tanah pertanian warga Pakistan. Hei teman, lihatlah di sana, bukankah itu tanah yang sedang menjadi perebutan antara Pakistan dan India? Betul, aku juga sedang memperhatikan itu untuk tanah Kashmir atau bukan. Tapi lihat dari mereka yang bertani di tanah Kashmir. Bukankah kita harus melaporkan ini kepada perdana menteri kita? Benar sekali, kita harus melaporkan bahwasannya mereka telah mengambil tanah kita.
Ayo kita harus kembali ke India dan melaporkan ini. Ayo. Setelah mengetahui hal itu, kedua orang itu langsung pergi bergegas untuk menuju India untuk melaporkan bahwa sebagian tanah Kashmir dipergunakan oleh rakyat Pakistan untuk bertani, yang mana itu adalah bagian menuju konflik. Beberapa hari kemudian, mereka berdua langsung melaporkan berita ini kepada Kementerian Luar Negeri, yang mana berita itu kemudian tersampaikan kepada Dubes India pada saat itu. Permisi Tuan, langsung saja aku ingin menyampaikan berita yang pasti akan membuat kesal. Beberapa hari yang lalu aku berjalan dengan keluarga India memakai tanah di Kashmir untuk berladang. Yakin dengan hal itu? Apa kau yakin area itu termasuk Kashmir? Kami berdua sangat yakin Tuan, karena jauh dari sana kami tidak pataukan tanah Kashmir. Jika itu memang benar, itu tidak bisa dibiarkan. Jika dibiarkan, mereka akan terus memperbesar pertanian dan akan merebutkan wilayah yang subur. Beberapa hari kemudian, berita ini sampai ke telinga warga dan dubes India. Para warga terlihat sangat marah dan jengkel sekali dengan kelakuan warga Pakistan. Ditambah lagi, berita ini juga terdengar di telinga rakyat Pakistan, terutama kedua wanita Islam. Pemimpin wanita itu yang membuat keduanya jengkel dengan warga India yang sudah melaporkan ini. Padahal menurut mereka ini bisa diselesaikan secara damai jika mereka memberitahu para petani. Tuan, selamat datang. Saya sudah mendengar apa yang dia isi, dan saya rasa itu kalian kesanakan dan di masyarakat. Benar Tuan, saya pikir juga selama ini mereka bertani di tanah Pakistan. Ternyata mereka bertani di tanah sengketa yang jadi urusan antara Pakistan dan India. Benar, ini bisa terjadi dan pejabat India akan datang. Mau tidak mau kita harus menerima kedatangan mereka. Benar kata Ninakan. Kita harus menerima bahwa supaya petani dia bisa. Mereka besok akan datang ke desa ini. Kami akan di sini akan bersiaga dan minta maaf kepada mereka. Setelah itu, ternyata rombongan India benar-benar datang ke pedesaan di perbatasan Pakistan-India itu. Di luar dugaan, ternyata beberapa warga India juga ikut dalam perjalanan itu. Hal itu menarik perhatian warga pedesaan, sehingga masyarakat berkumpul di depan rumah ketua pemimpin wanita itu, yang dimana di dalamnya sudah ada Menteri Luar Negeri dan Dubes yang siap melihat kedatangan pejabat India. Merdeka! 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 Lihat tuan keluar. Para pejabat India yang datang dengan saya sangat marah. Mohon dengan keluarlah. Udahlah saudara-saudariku. Tenang para wargaku. Jangan khawatir, kita akan menyelesaikan ini secara damai. Beberapa saat kemudian datanglah pejabat India itu di desa Pakistan itu dan langsung meluapkan emosi itu kepada para pejabat Pakistan yang saat itu berada di sana juga. Hal itu membuat warga kesal juga dan mulai berteriak kepada pejabat India. Tentu saja warga India yang ikut ke Pakistan menjadi marah juga. Mengapa kalian selalu melanggar aturan yang sudah ada? Mengapa kalian juga ingin mengambil hak tanah kami? Hei kau semua, apakah tidak bisa memberikan bahasa yang lembut di sini? Dan kami. Benar, mengapa tidak memiliki sopan santun? Apalagi etika berbicara sesama petinggi negara. Tenang, tenang, tenang Tuan Sri. Kita di sini dengan damai dengan baik-baik. Tidak, kalian tidak bisa dimaafkan. Kalian sudah mencoba merebut hak mereka benar-benar tidak tahu diri dan sopan. Hei kalian semua, apakah kalian tidak punya sopan santun?